bersama-sama memperjuangkan ini. Dan tentu tidak hanya sebatas di sini. Bagaimana kami juga mendorong teman-teman untuk merapikan simpul-simpul gerakan agar kita bisa membuat sebuah gerakan yang masif. Karena berbicara mengenai reformasi tadi, konsekuensi dari reformasi adalah demokrasi. Demokrasi tersebut juga memberikan batasan-batasan terhadap jabatan masa presiden. Tentu kalau adanya penundaan pemilu, ini merupakan sesuatu yang inkonstitusional. Ini sesuatu yang juga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang kita miliki, sesuai dengan semangat reformasi yang kita bangun pada saat 98. Dan untuk itu, kami mendorong teman-teman, kita akan mengajak untuk aksi besar-besaran dan juga bagaimana kita nanti, kalaupun tetap jadi pemilu di 2024, kita harus menjamin konstitusi kita tetap berjalan dan juga kita menjamin agar pemimpinnya adalah pemimpin yang benar, bukan pemimpin yang berpihak pada oligarki. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya berharap semoga semangat kita pada sore hari ini, semoga nafas kita pada sore hari ini tetap sama-sama masih panjang sampai akhirnya kita menang, teman-teman semuanya. Terima kasih. Ya, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Bayu Satria sebagai Ketua BEM Universitas Indonesia tahun 2022. Berdirinya kita semua di sini adalah membuktikan kepedulian kita terhadap negara kita. Berdirinya kita di sini adalah bentuk kemarahan terhadap pemerintah kita yang sudah sangat jauh dari konstitusi yang telah kita sepakati bersama. Teman-teman semua, saat ini kita dihadapkan pada satu situasi yang tidak pernah ada dalam negara kita. Pemerintah menggulirkan wacana penundaan pemilu. Untuk apa kemudian pemerintah menggulirkan wacana tersebut yang sudah jelas-jelas diatur dalam konstitusi kita, di mana pemerintahan hanya boleh menjabat selama 2 periode. Kita perlu melihat hal ini secara luas dan juga secara komprehensif. Kita mahasiswa, di sini tadi segala poinnya telah disampaikan juga oleh perwakilan dari teman-teman yang lain, bahwa kita melihat di sini ada kepentingan ekonomi politik, ada kepentingan oligarki yang ini telah menguasai pemerintah. Jika kita mengacu pada satu penelitian tentang oligarki, salah satu cara untuk melawan oligarki adalah membuat politik alternatif. Maka dari itu, kita mahasiswa di sini hadir untuk kemudian membuat politik alternatif tersebut. Oleh karenanya kita mengajak seluruh elemen mahasiswa, tidak hanya BEM, tapi juga seluruh komunitas-komunitas mahasiswa, komunitas pergerakan mahasiswa untuk bergabung bersama, menyuarakan aspirasi kita bersama, menolak penundaan pemilu 2024 dan menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Ini adalah bentuk politik alternatif yang harus kita buat, kawan-kawan semua. Tidak peduli kita dari universitas mana, tidak peduli kita dari komunitas mana, tidak peduli kita dari badan eksekutif mana, kita harus bersatu dalam satu aliansi mahasiswa Indonesia yang memperjuangkan satu tuntutan bersama, yaitu menolak penundaan pemilu. Lalu yang kedua yang ingin saya sampaikan juga adalah berdirinya kita di sini adalah bentuk kemarahan kita, bahwa sejak 2019 tadi juga sudah disebutkan, pemerintahan Jokowi kerap kali mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak populis. Mulai dari revisi Undang-Undang KPK, RUU Minerba, RUU Cipta Kerja, Omnibus Law Cipta Kerja, lalu ada wacana RKUHP, dan lain sebagainya adalah bentuk tidak populisnya kebijakan pada masa Joko Widodo. Kita bergerak di sini untuk menunda itu semua. Bukan pemilu yang kita tunda, tapi kebijakan yang tidak populis pun harus kita tunda. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Izin berbicara teman-teman. Selamat sore semuanya. Ya, izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Yusuf, selaku Wapresma BEM Universitas Esa Unggul dan juga selaku Koordinator Wilayah BEM seluruh Indonesia Kerakyatan Wilayah Jabodetabek Banten. Maka dalam hal ini, keresahan kita bersama adalah banyak sekali tuntutan daripada masyarakat. Kita semua mengajak semua elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam tindak tanduk pemerintah. Banyak sektor permasalahan yang terjadi pada permasalahan negara kita pada ini. Mulai dari ketimpangan sosial, masalah ekonomi, hak agraria, ruang rampasnya di tanah, dihabisi oleh pemerintah pada masa sekarang. Maka detik ini saya menyerukan untuk pada setiap gerakan elemen masyarakat untuk membuat konsolidasi di tiap daerah yang bermula dari Jakarta dan kemudian dilanjutkan untuk setiap daerah melakukan tujuan komunikasi dan kemudian verifikasi. Karena pada masa sekarang kita harus responsif untuk lebih maju dan kemudian juga daripada verifikasi ini kita akan membuat gerakan elemen masyarakat yang besar. Dan kemudian pula
kita membuat gerakan masyarakat yang besar, dan kemudian kita harus menggapai isu-isu yang terkini. Tidak hanya isu perihal layak pokok itu menjadi hal pertama dari penguatan hari ini. Dengan adanya urut panjangan jabatan presiden 3 periode dan penundaan pemilu pada tahun 2024, masyarakat sekarang sudah diresahkan, apalagi dengan adanya perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Ini merupakan suatu pelanggaran konstitusi yang nyata, akan balik pada masa Orde Baru. Apa bedanya kita memperjuangkan hak? Apa bedanya kita memperjuangkan konstitusi di masa lalu? Yang nyatanya nanti akan balik pada masa Orde Baru. Ini merupakan suatu bentuk pelanggaran konstitusi yang nyata, terstruktur, masif, dan sistematis diselenggarakan oleh pemerintahan hari ini. Maka kita sebagai mahasiswa dan juga semua elemen masyarakat bersatu dan bergerak untuk memperjuangkan hak kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang besar. Maka dimulai hari ini untuk bergerak bersama, mengevaluasi bersama untuk memajukan kemerdekaan Indonesia. Sekian. Ya, selamat sore semuanya. Ya, izin memperkenalkan nama saya Riko Hermawan dari perwakilan Unit Hukum Community. Lagi-lagi kita dihadapkan dengan situasi politik yang memang diciptakan oleh pemerintah. Rakyat selalu dinomorsiankan dalam jalannya roda-roda pemerintahan ini. Kita melihat ini ada akumulasi dari banyak peristiwa yang terjadi ketika Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin itu menjadi presiden wakil presiden RI. Ketika berbicara soal reformasi, itu kekuatan kita sangat besar di Indonesia. Dan ini menjadi kembali orang-orang yang memang menduduki kekuasaan di dalam pemerintahan itu hasil dari militer. Nah, kekuatan itu yang harus kita dobrak. Maka dari itu tadi hal yang disampaikan bahwa tindakan yang hari ini dikeluarkan oleh pemerintah itu keluar dari konstitusi. Maka dari itu kita di sini sebagai mahasiswa juga sebagai agen dari masyarakat kepada pemerintahan, bahwa kita mengajak seluruh masyarakat untuk gabung sama kita dalam gerakan yang bahwa kita melakukan menuntut hak rakyat. Pada hari ini kita bisa lihat bahan pokok berapa yang naik, tetapi pemerintah asik untuk mencari posisi dan berkaya berapa yang kaya. Maka dari itu kita di sini tetap harus berperan, tetap harus memilih